Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gara-gara kue kok nggak terjawab itu salamnya. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua masjid terpilih. Kalau menurut suku beliau ete ambo karena sukunya Guci. Nah, jadi kalau di Mono ete datua kan guru, jadi di Mono Pak Datua beserta jajarannya, begitu juga guru bahasa Arab Kambo Ustadz Yunirman. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu angkat penyakit yang ada pada jasmaninya, amin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh, para alim ulama, ninyak mama sudah dendang dalam nagari pai sampai batanyo kapulang sampai bababarito Ure sampai baselo, batang sampai basanda, daun sampai bataduh menjadi suluh dalam kegelapan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, semoga pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, amin. Dan teristimewa buat guru saya, yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Bukhari Muslim, SAG, SH, MA, MSc. Beliau adalah salah satu pengacara ayahanda Habib Rizik. Beliau pengacaranya Habib Rizik. Beliau yang mengantarkan Habib Rizik ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau berdakwah dari Aceh sampai Papua, berdakwah ke Jerman, berdakwah ke Perancis. Mungkin beliau ini sudah dikatakan dai nasional maupun dai internasional. Kalau saya ini cuma ustadz kampung saja. Nah, tapi kalau ingin lebih kenal tentang saya, ketik saja di YouTube Joni Al-Anas. Nah, nanti keluar tuh ceramah-ceramah dari Aceh sampai Papua karena hobi berdakwah di kampung-kampung. Alhamdulillah, ayahanda bundo, semoga yang hadir pada malam hari ini, yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Sebelum guru kita naik, ada sedikit rumus yang mau saya sampaikan. Berikan saya waktu 5 menit sampai 10 menit saja. Memaknai hijrah itu dalam kitab Takharibul Ulum ada 3 yang pernah disampaikan oleh guru saya Al-Mahrum Profesor Dr. Ali Mustafa Yatub. Yang pertama itu perbaiki ibadah kita, yang kedua perbaiki doa kita, dan yang ketiga perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Apa perbaiki ibadah kita? Kita tidak tahu ayahanda bunda, ibadah kita mana yang akan diterima oleh Allah. Salat subuh kan? Salat zuhur, asar, maghrib, isya kan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu salat
kita mana yang diterima oleh Allah, maka perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Seandainya sholat ini yang menjamin kita masuk surga, tidak perlu lagi kita sedekah. Seandainya sedekah itu yang membuat kita masuk ke surganya Allah, tidak perlu lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Seandainya puasa itu yang membuat kita masuk ke surganya Allah, tidak perlu lagi kita berkurban. Kalau kurban itu menyebabkan kita masuk ke surganya Allah, tidak perlu lagi kita berhaji. Lalu apa yang membuat kita masuk ke surganya Allah, Ustaz? Yang membuat kita masuk ke surganya Allah bukan salat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji, tapi yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menggapai rahmat Allah? Yaitu perbaiki ibadah kita, perbaiki salat kita. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, orang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Dari lengkapan pendeknya, kecilnya, dari rumah dia berhijrah ke rumah Allah, dari rumah dia berjihad ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsunya. Sampai di rumah Allah mereka sujud kepada Rabbnya, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, terimalah salat hamba ya Allah, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba ya Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ketika kita beribadah ke rumah Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah, bukan dengan salat. Kenapa? Karena orang yang salat aja ada masuk surga, orang yang salat saja juga ada masuk neraka. Maka salat itu bukan jaminan masuk surga, tapi yang menjamin kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Maka di dalam sholat itu luar biasa rahmat Allah luasnya. Maka perbaiki ibadah kita. Beko jangan memulai takai kono ko dengan logika aja. Tu kecil ujar, tu kecil sajuni ala nas tua. Orang sholat je kecil nyulai masuk neraka. Apalagi orang nak sholat. Orang sholat je kecil nyulai masuk neraka. Apalagi orang nak sholat. Awak kan masuk neraka aja nya. Ancat nak sholat je oleh aku bongak namanya tu mah. Itu nan bongak tu. Jadikan sholat itu untuk menggapai rahmat Allah. Mohon maaf cakap ayahanda bunda. Ustaz, kamu pernah mendengarkan surat dalam Al-Quran itu ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, kamu cari salat subuh ke masjid, kamu cari salat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid. Nyu salat Ustaz, tetapi tetangga nama balioto nyunan stroke. Apakah salatnya salah? La, tidak. Tetangga nama buik rumah ini nama bali bodrek. Apakah salatnya salah? Tidak. Bisa jadi dia melaksanakan salat ini dalam ketidakadaan baik. Dan oleh karena itu Bundo, ayat kesimpulan yang pertama, ini karena ada guru saya kalau ceramah lama-lama saya takut nanti dia bilang, oh ini ustaz ini kan banyak kesalahan kalau saya ceramah di depan guru saya. Maka saya simpulkan saja, kalau tidak ada guru saya, kamu baik 7 jam. Karena ada guru. Yang pertama, yang kedua, perbaiki doa kita. Karena doa itu bagian dari sedekah. Itu doa. Kalau ada dosa na'wa, dosa salat, jangan bencinya. Sedekahkan doa terbaik kita, ya Rabb, ampuni dosa saudara saya ya Allah. Bukakan pintu hatinya beribadah ke rumahmu ya Allah. Kenapa? Karena ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dengan doa itu, setiap dia sedekahkan doanya, lalu dia masuk ke surganya Allah. Mungkin awal sering mendengar nama sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Anas bin Malik. Tapi ada sahabat baginda Rasulullah SAW yang jarang namanya kita dengar. Namanya adalah Abu Damda. Anak punya kitabnya, ketik di Google, lihat sejarahnya. Karena di dalam sejarah itu ada 2 pernah sahabat yang pernah ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama Bilal bin Rabah. Bilal, amalan apa yang kau perbuat, amalan apa yang kau peroleh sehingga aku mendengarkan sedangmu berjalan di surganya Allah. Bilal bin Rabah itu ditanya. Dan Abu Damdam juga pernah ditanya oleh Rasulullah. Abu Damdam, amalan apa yang kau perbuat, kata Rasulullah, sehingga aku bermimpi para malaikat mendoakan kau masuk ke surganya Allah. Siapa Abu Damdam? Orang miskin, badannya kurih, kulitnya hitam. Di zaman Rasulullah itu hidup orang munafik. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Ubay itu orang munafik, hidup di zaman Rasul.
pasar Madinah seorang preman namanya Abu Amir. Yang dirano nama orang Amir itu di zaman Rasulullah. Setiap Abu Damdam ingin sholat ke Madinah, lalu lewat di depan rumah Abdullah bin Ubay. Aku cewek, orang miskin, memang lewat ke rumah dia. Tak boleh, nanti dia tak bawa miskin. Itu kata Ubay, orang munafik. Ketika dia masuk ke pasar, hanya ingin mencari buah-buahan yang tak layak dijual, lalu nanti dia makan karena kemiskinannya. Apa kata Abu Amir? Orang miskin, tak boleh kau masuk ke pasar, nanti kau mencuri barang-barang. Tapi ada suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Amir, menetes air mata baginda Rasulullah. Apa kata Abu Damdam ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa kau menangis untuk diriku? Kata Abu Damdam. Tak perlu kau menangis ya Rasulullah. Walaupun aku miskin, aku masih bisa menjaga diriku. Walaupun aku miskin, aku tidak pernah mencuri ya Rasulullah. Tak perlu kau menangis untuk diriku, kata Abu Damdam kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Abu Damdam, aku sungguh bahagia mempunyai seorang sahabat sepertimu. Bolehkah aku bertanya, kata Rasulullah, amalan apa yang kau perbuat, kata Rasulullah, sehingga aku bermimpi para malaikat mendoakanmu kau masuk ke surganya Allah. Lalu apa jawaban Abu Damdam? Ya Rasulullah, setiap kali orang yang menghina aku ya Rasulullah, aku hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang menghina aku ya Allah. Ternyata doa itu bagian dari sedekah. Makasih Ustaz, kau ada orang berang dia waktu bisa maafkan, doakan, ya Allah bukakan pintu hatinya ya Allah. Kau ada dosa nak awak anu solat, jangan kita musuhi, kita rangkul. Kau ada nenek mama awak anu solat, jangan dimusuhi, jangan dimarahi, rangkul. Kau ada orang tua awak anu solat, jangan kita so hebat dari orang tua, rangkul orang tua kita. Sedekahkan doa terbaik kita, ya Rabb, bukakan pintu hatinya beribadah ke rumahmu ya Allah. Yang ketiga, untuk memanai hijrah ini adalah perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah. Ini mohon maaf cakap ayah anda bunda, saya masuk ke Sumatera Barat ini 2017. Ternyata kasus yang paling banyak adalah di Sumatera Barat tentang ukhuwah Islamiyah. Makasih Ustaz, baradia kakak saraya samande tidak bersangkuan. Baradia kakak saraya samande tidak bersangkuan. Itu ju ayahnya lah, itu ju mandenya lah. Mohon maaf cakap, orang tua kandung saya tidak bersangkuan. Kadang-kadang masalah tanah, kadang-kadang masalah warta waris. Jomin tua tidak bersangkuan, bayanglah tua. Anak ini nikahan, jomin tua tidak bersangkuan. Tinggal di rumah min tua, menantu tidak bersangkuan min tua. Kok menantu pura aja. Tinggal rumah min tua, tidak disangkuan min tua. Ya Allah ya Rahman. Baradia kakak saraya semande tidak bersangkuan. Dunia mama tidak bersangkuan. Kadang-kadang dari tanah Ustaz, tanah dia ini jual dari Mama dan Ustaz, tanah mak dia mengko nak den sapunya Ustaz. Sampai putih pulang dan sampai mati dan Ustaz nak den sapunya Ustaz. Mohon maaf cakap, walaupun dia seorang Ustaz, walaupun dia seorang ulama, walaupun setiap tahun dia berangkat haji, kalau dia putuskan hubungan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, nak masuk surga. Jangan dikicil orang agama Islam ku masuk sarugo sadonya ndak. Aduh, nanti orang yang beragama Islam itu masuk neraka kekal abadi di nerakanya Allah. Siapa mereka? Tiga. Yang pertama siapa? Orang Islam yang mati dalam keadaan musyrik. Contohnya dukun. Aduh, namanya singkatannya PDI. PDI itu apa Ustaz? Persatuan Dukun Indonesia. Datang ke tempatnya saja doa kita ditolak 40 hari. Aku dulu kayak namanya pawang-pawang hujan kan. Dia bisa memberhentikan hujan. Hujan hanya memberhentikan rahmat Allah, hanya memberhentikan turun. Kajamban di sini tertahan dia. Anak kadang namanya. Mohon maaf cakap ayah anda pun. Makanya kalaulah kita percaya dengan hal-hal yang seperti ini, mati dalam keadaan musyrik. Yang kedua siapa? Mati dalam keadaan salah memilih pemimpin. Sudah tahu dia kafir, agamanya juga agama Islam, kita jadikan pemimpin. Maka apa? Karena memilih pemimpin itu masalah akidah. Sudah tahu tuh orang kafir kita jadikan pemimpin, la yadkhulul jannah. Yang ketiga siapa? Orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Berang sia yang semua sampai dewasa, aku tidak pernah baca kak baradia kakak, semuanya pernah merasakan.
tapi jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Sia yang tak pernah baca kajun di sana jadinya mama, mungkin satunya wak mengalami, tapi jangan putuskan hubungan tali silaturahim. Tak boleh kayak Anda berdua. Maka memaknai tahun Hijrah 1446 Hijriah ini, maka saya mengambil kesimpulan sedikit, nanti dijelaskan, dipaparkan oleh ulama kita Kiai Haji Dr. Ahmad Bukhari Muslim. Yang pertama, perbaiki ibadah kita, yang kedua perbaiki doa kita, dan yang ketiga perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan ceramah tapi ini pembuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.